Railgrade Sigok, Railgrade ke-16 yang dibuat oleh Bandai dan dirilis pada tahun 2014. Bagaimana reviewnya? Ayo kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel gua Catur Waskita. Ini adalah video ketiga gue, dimana kali ini gue akan nge-review sebuah model kit yaitu Railgrade Sigok versi Char Aznable. Sebenarnya gue ngebangun kit ini beberapa tahun yang lalu, jadi gue udah gak punya sisa-sisa runnernya, sorry. Tapi masih ada box, buku petunjuk, dan aksesoris bawaan lainnya yang akan gue bahas nanti. Railgrade ini mempunyai 8 runner, dan ini adalah buku petunjuk dengan segala kerumitannya. Nah, ini dia model kitnya. Gue sengaja ngelepas beberapa armor dari model kit ini, supaya kita semua bisa lihat beberapa bagian inner frame-nya. Ini inner frame bagian kaki. Kita bisa lihat di sini, bahkan untuk rangka bagian dalam yang nantinya tertutup armor dan menjadi tidak terlihat, Bandai mendesainnya dengan sangat luar biasa sekali. Agak ngeri sih kalau digerakin dalam keadaan tanpa armor gini. Begitu juga dengan bagian tangan, kepala, dan ventilasi di bagian dada, juga bagian-bagian lainnya. Bandai benar-benar tidak sembarangan mendesain model kit ini dengan detail dan artikulasi yang menurut gua sih udah bagus banget buat model kit sekecil ini. Gue rasa cukup ngebahas inner frame. Sekarang gue mau pasang armornya dulu supaya kita bisa lanjut ngebahas yang lainnya. Dan ini dia bentuk utuh dari model kitnya, lengkap dengan stiker, penline berwarna hitam, dan sedikit penline berwarna merah. Sedikit cerita mengenai Mobile Suit Sigok ini. Mobile Suit ini tampil pertama kali pada anime series Mobile Suit Gundam, dan berikutnya tampil juga pada seri Mobile Suit Gundam Unicorn. Mobile Suit Sigok yang dipiloti oleh Char Aznable ini mempunyai desain yang sangat unik. Tidak seperti Mobile Suit lainnya dalam serial Gundam, Mobile Suit ini mempunyai kepala yang menyatu dengan bagian torso, dan juga mempunyai sendi tangan dan sendi kaki yang lebih banyak. Sebagai Mobile Suit amfibi, Mobile Suit ini dilengkapi dengan propeller di bagian kaki dan bagian backpack, yang mendukung untuk bergerak gesit di dalam air. Untuk persenjataannya, Sigok ini dilengkapi dengan 6 buah misil berukuran 240 mm, yang terletak pada bagian kepala. Misil ini dapat ditembakkan di dalam air, tetapi kurang dapat menahan tekanan hidrostatis di dalam air. Lebih efektif digunakan setelah mencapai daratan atau juga sebagai anti-aircraft. Selain itu, Sigok juga dilengkapi dengan 2 buah mega particle cannon yang masing-masing terletak pada telapak tangan kanan dan kiri, dan mempunyai output sebesar 3,2 MW. Dan juga ada iron nails yang juga terletak pada bagian tangan, digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Cakar-cakar ini dapat menembus torso Mobile Suit lawan dalam sekali serangan. Sekarang kita masuk ke bagian artikulasi. Pada bagian mono eye dapat diputar ke kanan dan ke kiri, juga dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Pada sendi lengan bagian atas dapat sedikit ditarik keluar, digerakkan ke atas ke bawah seperti ini, diputar, dan di bagian sendi tangan semuanya bisa digerakkan. Lalu ada gimmick menarik, di mana ada separasi armor di bagian sikunya. Di bagian tangan bisa dibuka dan ditutup, dan ada ball joint yang bisa digerakkan berputar. Di bagian kaki bisa ditarik ke samping atas, ke depan, ke belakang, semua sendi bisa digerakkan, diputar, dan ada separasi armor juga di bagian lututnya. Di
bagian telapak kaki ada ball joint yang dapat diputar, juga ada sendi-sendi di bagian depan yang bisa digerakkan seperti ini. Sendi di bagian propeller kaki juga bisa digerakkan sedikit ke depan ke belakang seperti ini. Oh ya, di bagian front skirt armor juga bisa digerakkan sedikit ke depan. Untuk bagian torso dapat digerakkan ke depan dan ke belakang, ke samping kanan dan kiri, dan juga dapat diputar 360 derajat. Mobile Suit Sigok ini mempunyai kokpit yang dapat dibuka, tapi sayangnya Bandai tidak menyatakan figur pilot dalam posisi duduk yang dapat diposisikan di dalam kokpit tersebut, tidak seperti Master Grade. Ada sendi tambahan di bagian pangkal paha yang bisa dinaik turunkan seperti ini. Terakhir di bagian backpack bisa digerakkan sedikit ke kanan dan ke kiri, dan propellernya pun dapat diputar, begitu juga propeller di bagian kaki. Masuk ke bagian aksesoris tambahan, Bandai menyertakan 2 buah telapak tangan dengan 4 cakar, lengkap dengan 2 cakar tambahan. Juga ada dudukan stand base yang bisa dipasang di bagian selangkangan. Lalu ada figur sang pilot Charles Nebel dengan skala 1:144 dalam posisi berdiri. Akan lebih baik kalau Bandai juga menyertakan figur ini dalam posisi duduk di dalam kokpitnya. Tapi sayangnya nggak ada. Jadi kesimpulannya, menurut gue model kit ini kokoh, nggak ada yang gampang copot atau lepas, detail dan artikulasi sangat bagus, tapi tetap harus hati-hati gerakinnya. Dan satu lagi, ini bukan model kit untuk pemula, jadi buat kalian yang baru tertarik dan pengen nyoba ngerakit Gunpla, gue saranin sih jangan mulai dengan yang ini. Kalian bisa mulai dengan entry grade atau high grade. Nah, setelah review singkat ini, apakah kalian suka dengan model kit ini? Tulis di kolom komentar ya. Gue rasa cukup sekian dulu review dari gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen, like, dan subscribe buat kalian yang suka sama video gue. Silahkan share ke teman-teman kalian yang kira-kira relate dengan video ini. Gue Catur Roskita pamit, nantikan video-video gue selanjutnya. Akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.